adalah rencana Tuhan yang baik indah bagi kehidupan saya. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Silakan kita membaca Alkitab. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah menemukan firman Tuhan ini, saya persilakan kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Baik, jika kita sudah menemukannya, kita baca bersama-sama perikop di atas. Siapa yang berbahagia? Ayat yang ke-27, 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini adalah pujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus oleh seorang perempuan yang berhati tulus, yang jujur dan berniat baik. Ketika perempuan ini mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat itu yang sungguh luar biasa, dan sehingga perempuan ini tidak tahan lagi untuk berseru, dan dia mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dan perempuan ini mau mengungkapkan penghargaan yang tinggi terhadap Tuhan Yesus, dan itu karena ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Kristus memanfaatkan peristiwa itu, dan dia menyatakan bahwa lebih berbahagialah orang-orang yang mengikutinya dengan setia dan yang taat kepadanya daripada orang yang mengandung dan menyusui. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan ini terhadap dirinya, dan dia juga tidak menolak rasa hormat perempuan ini terhadap dirinya maupun terhadap Maria ibunya. Namun Yesus mengarahkan pikiran perempuan itu ke masalah yang lain, ke arah yang lebih tinggi lagi, yaitu berkaitan dengan langsung dengan diri perempuan itu. Dan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman Allah. Dan perkataan ini sebagian dimaksudkan untuk menegur perempuan itu, Bapak Ibu Saudara, karena perempuan ini terlalu memuja-muja keberadaan tubuh jasmani dan sifat manusia Yesus Kristus. Dan sebagian lagi, Yesus mau mendorong perempuan itu agar dia berharap supaya dia juga bisa berbahagia seperti Maria ibunya. Dan mungkin menyebabkan perempuan saat itu merasa iri terhadap Maria, asalkan dia mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dan mau mempraktekkan di dalam kehidupannya, dan jadikan firman Tuhan sebagai jalan dan aturan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab kita hari ini, kita akan belajar bersama dari satu tema, yaitu orang Kristen yang berbahagia. Orang Kristen yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya dari awal tadi saya bertanya, siapa di sini berbahagia? Banyak orang percaya yang berpendapat bahwa kita bisa menikmati kebahagiaan itu hanya kalau kita memiliki harta yang berlimpah, memiliki kedudukan yang tinggi, dihormati di tengah-tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti ada sebuah lagu yang saya tahu, yang liriknya kayak gini. Izin ya, saya nyanyi Pak Gembala ya. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Nah, bagaimana bapak-bapak? Sependapatkah? Ya mungkin ini adalah konsep bahagia bagi mereka, ya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini orang-orang sedang berusaha untuk mencari kesenangan, untuk mencari kedamaian yang hanya bersifat lahiriah saja. Pandangan seperti ini sangatlah mudah untuk kita pahami, sangat dapat kita pahami. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berbeda dalam memandang konsep kebahagiaan manusia. Menurut Alkitab, konsep kebahagiaan tidak hanya sebatas kehidupan jasmani saja, tetapi juga tentang kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang bersifat kekal. Ya tidak salah juga sih kalau kita mencari kebahagiaan happy selama kita masih ada di dalam dunia. Mumpung kita masih hidup, nikmati hidup, tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupakan kebahagiaan yang sejati itu, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang Kristen, kita dapat menikmati kebahagiaan. Setiap kita orang percaya, seharusnya kita harus hidup di dalam kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya agar kita sebagai orang percaya bisa menikmati kehidupan yang berbahagia. Kita akan belajar bersama-sama, ada beberapa hal penting yang menjadi dasar bagi kita untuk dapat hidup berbahagia atau menjadi orang Kristen yang berbahagia. Yang pertama, hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, Alkitab mencatat, sebab setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan yang melakukannya, ia diumpamakan, dikatakan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, sehingga bila datang hujan dan banjir, rumah itu tidak akan roboh. Yesus menunjukkan melalui perumpamaan bahwa sekedar mendengarkan perkataannya saja itu tidaklah cukup, Bapak Ibu Saudara. Kita belum bisa dikatakan berbahagia jika kita hanya mendengarkan firman Tuhan itu saja. Tetapi yang Tuhan inginkan agar kita menjadi pendengar yang setia dan kita juga melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan kitalah yang akan disebut dengan orang Kristen yang berbahagia. Bahwa demi kebahagiaan kita sangatlah penting bagi kita untuk melakukan kehendak Kristus, yaitu agar kita percaya kepada Kristus, agar kita bertobat dari dosa-dosa kita, agar kita menjalani hidup yang kudus, agar kita saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mendengar firman Tuhan bukanlah berarti untuk sekedar mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus melakukannya dengan setia dan menaatinya di dalam kehidupan kita. Jangan pula setiap hari Minggu kita datang ke gereja ataupun di ibadah-ibadah lain kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala atau oleh hamba Tuhan, kita mendengarkan dengan sampai ngantuk-ngantuk lagi, oh ya. Setelah keluar dari gereja, lupa. Jangankan untuk mengerti, mengingatnya saja, kita tidak ingat, sehingga tidak ada yang dapat kita lakukan, tidak ada yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak ingat dan tidak memahami apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-1, jika kita tidak melakukan apa yang kita dengar, maka sia-sialah kasih karunia Allah yang telah kita terima itu. Melakukan perkataan Kristus berarti kita bersungguh-sungguh menjauhi segala dosa-dosa yang telah dilarang oleh Tuhan dan melakukan tugas kita yang telah diwajibkan bagi kita. Pikiran dan perasaan kita, perkataan dan perbuatan kita, serta tabiat dan tujuan hidup kita haruslah sesuai dengan Injil Kristus. Itulah perbuatan yang dimintanya bagi kehidupan kita. Jika kita tidak melaksanakannya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita tidak mempercayainya. Perhatikanlah, belumlah cukup bagi kita hanya sekedar mendengar perkataan Kristus dan mungkin hanya sekedar memahami dari firman Tuhan, atau mungkin hanya sekedar mengingatnya saja dan bahkan
semuanya itu sia-sia. Yang Tuhan inginkan bagi kita mendengarkan firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, kita melakukannya dengan setia, dengan taat di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti kehidupan orang yang berbahagia itu senantiasa didasarkan atas firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi barang siapa yang menaati perintahnya akan berbahagia. Itu di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, bisa merasa bahagia di dalam kehidupan kita? Yang kedua, yaitu hidup di dalam hikmat Tuhan. Hidup di dalam hikmat Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hidup dalam hikmat Tuhan ini merupakan kunci kebahagiaan kita yang berikutnya. Berbahagialah orang yang menemukan hikmat, yaitu hikmat sejati yang berupa pengenalan akan Allah dan kasih kepadanya, serta ketaatan terhadap segala maksud dari kebenaran dan memelihara hukum-hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai manusia ini tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mengapa? Karena kita tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Kita hanya mengandalkan hikmat duniawi kita saja. Oleh karena itu, iblis sedang berusaha untuk menipu kita atau memperdaya kita dengan dari celah-celah pikiran kita, sehingga kita memiliki keraguan di dalam hati kita, kebimbangan di dalam hati kita, sehingga kita tidak mau melakukan firman itu dengan setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pada saat ini ada yang lagi viral-viralnya di media sosial, yaitu ada ajaran yang sangat menyesatkan orang-orang Kristen pada zaman ini. Dan jika kita tidak hidup di dalam hikmat Tuhan, maka kita akan mudah terpengaruh, terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat yang telah bermunculan pada akhir-akhir zaman ini. Yang kita sebut, ada salah satu yang kita sebut dengan mereka menyebut mereka dengan Kristen progresif. Mungkin anak-anak muda yang lebih tahu tentang ini, yang lebih aktif di media sosial ya. Di mana Kristen progresif ini, mereka memiliki iman yang berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu bergerak dan selalu berubah-ubah pemahaman mereka tentang Tuhan. Dan Kristen progresif ini, mereka memiliki iman bahwa Alkitab yang kita percaya ini bukan satu-satunya, atau ini adalah hanya salah satu sumber kebenaran saja bagi mereka, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus Kristus itu bukanlah satu-satunya juru selamat. Itu yang mereka percaya di dalam ajaran mereka. Dan mereka juga mengatakan kalau tidak ke gereja nggak apa-apa, itu di hati kita. Asalkan kita saling mengasihi, kita sudah pasti selamat. Sehingga mereka menganggap remeh sekali itu dosa. Dan karena mereka percaya bahwa tidak ada yang namanya hukuman api neraka. Bahayanya, kalau kita percaya tidak ada hukuman api neraka, asalkan kita percaya saja, lakukan dosa semena-mena, kita sudah dipilih sebagai anaknya, Tuhan mengasihi kita, bebas kita melakukan dosa, kita tidak akan terpisah doang. Enak sekali ya. Tuhan sudah menyiapkan api neraka bagi orang Kristen atau bagi orang-orang yang menolak Yesus, yang menolak ajarannya, yang tidak taat kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristen progresif ini mereka menggunakan logika mereka untuk memahami Allah. Padahal sebenarnya kita sebagai
manusia, kita sama sekali tidak bisa memahami atau mengerti akan Allah itu melalui logika kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menggunakan logika kita untuk melihat atau mengerti atau memahami mujizat-mujizat yang terjadi di dalam Alkitab, yang tercetak di dalam Alkitab, seperti contohnya seperti tulah-tulah yang terjadi di Mesir, terbelahnya laut Teberau, apalagi air pahit menjadi air yang manis, atau bangsa Israel dikawal dengan tiang awan dan tiang api, pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan, dan masih banyak hal lagi mujizat-mujizat yang tercatat di dalam Alkitab. Jika kita mau mengerti atau memahami mujizat-mujizat atau perbuatan Allah dengan logika kita, tentu kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan sanggup menguraikan mujizat-mujizat Tuhan itu, karena semuanya itu di luar logika kita. Tidak semua jalan Tuhan kita dapat mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua jalan Tuhan atau perbuatan Tuhan dapat kita mengerti, dapat kita pahami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, agar kita bisa memahami dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa manusia pada akhir-akhir zaman ini telah diperdayakan oleh tipu muslihat iblis yang berusaha masuk melalui celah-celah pikiran kita, sehingga kita meragukan, sehingga kita merasa bimbang akan firman Tuhan, dan sehingga kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengandalkan hikmat Tuhan, bukan mengandalkan hikmat duniawi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang Kristen yang berbahagia di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, yaitu tidak terikat dalam hawa nafsu duniawi. Tidak terikat dalam hawa nafsu duniawi. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya minta salah satu dari pemuda remaja silakan bacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita dengan suara nyaring. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, silakan. Salah satu pemuda atau remaja silakan baca untuk kita dengan suara nyaring. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, silakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pemohon, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Roy Dias sudah membacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaannya di sini digambarkan melalui sebuah perumpamaan. Ia seperti pohon berbuah dan tumbuh subur, dan ini merupakan hasil dari perbuatannya yang saleh. Ia merenungkan hukum Allah, dan ini membuatnya menjadi seperti pohon. Semakin kita bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan firman Allah, semakin kita akan diperlengkapi dengan baik untuk setiap perkataan dan perbuatan baik. Dari berkat yang dijanjikan, ia diberkati oleh Tuhan, dan oleh sebab itu ia akan menjadi seperti pohon. Berkat ilahi menghasilkan buah-buah yang nyata, dan berkat ilahi adalah kebahagiaan bagi orang yang hidup saleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terikat dengan hawa nafsu duniawi hanya akan menyebabkan kehidupan kita mengalami penderitaan saja. Jika kita hidup atau terikat dengan hawa nafsu duniawi, apa saja itu hawa nafsu duniawi? Mari kita baca bersama di dalam Galatia pasal 5
ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang dicatatkan di dalam Galatia pasal 5 ini. Contoh-contoh dari hawa nafsu duniawi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa firman Tuhan berkata, dunia beserta isinya ini akan berlalu, semuanya menuju kepada kebinasaan. Dunia ini hanya bersifat fana. Dunia yang kita tempati saat ini bersifat fana. Cepat atau lambat semuanya akan binasa. Tetapi jika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka akan membuat kita dapat berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau dikatakan orang Kristen yang berbahagia, jangan lagi kita mau terikat oleh hawa nafsu duniawi. Sebagai kesimpulannya bagi kita, hidup yang berbahagia sangatlah tergantung kepada keputusan yang kita ambil. Hidup yang berbahagia sangatlah tergantung pada keputusan yang kita ambil. Kalau kita menuruti kehendak kedagingan kita, hawa nafsu duniawi kita, maka kita akan menderita. Tetapi jika kita hidup berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera sukacita yang diberikan bagi kita, dan kita lagi dikatakan orang Kristen yang berbahagia. Manusia akan disebut berbahagia apabila ia dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mulai dari sekarang, mari kita menjadi pendengar yang setia, dan tidak hanya sebatas kita mendengar dan memahami firman Tuhan itu, tetapi mari kita lakukan segala yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya dengan setia. Kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita, maka kita yang akan disebutkan sebagai orang Kristen yang berbahagia. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Namun sebelumnya saya mau kita memuji Tuhan bersama dengan satu pujian yang mengatakan, "Ku mau cintai Yesus." Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita untuk berdiri semua. Karena itulah bentuk kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dengan kita mau mengambil komitmen untuk menjadi pendengar firman yang setia dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman. Ku mau cintai
untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memakai waktu kami yang begitu singkat ini untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, dan izinkan kami untuk mengerti, memahami dari firman-Mu ini, agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang taat, karena kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman mengajarkan bagi kami bahwa bagaimana kami sebagai orang-orang percaya ingin menikmati hidup yang berbahagia, yaitu jika kami berjalan di dalam kehendak Tuhan, jika kami hidup di dalam hikmat Tuhan, dan jika kami terlepas dari segala ikatan hawa nafsu duniawi. Mari Tuhan, Engkau mampukan setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang kuat untuk menjalani kehidupan ini selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang berada di sekitar kami. Pakai kami Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu, sebab kami mau menikmati kehidupan kami ini dengan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu yang telah kami belajar bersama boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman ini dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk urapan-Mu, untuk berkat-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekarang